Diseminasi KKA, suarakan karya, coding dan AI, bukan cakrawala. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kertasari, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan. Jadi kita tetap, meskipun dalam ini diseminasi, artinya ya, diseminasi itu apa ya, penyampaian kembali atau ya, efek, bukan efek domino ya, tapi penyampaian kembali apa yang telah diperoleh dari pembelajaran sebelumnya oleh rekan kita. Ya. Kalau BIMTEK kan ada ininya, ada hasil, ada ini juga sama. Jadi menyampaikan, nah memang seharusnya bukan hanya KKA saja, ya, MGMK, kemudian juga ada yang ditugaskan untuk apa? Ada workshop, itu juga seharusnya disampaikan. Yaitu nanti diprogramkan apakah sebulan sekali atau seminggu sekali untuk menyampaikan apa yang kita dapat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Ya, saya melihat berseri-seri gitu ya, karena naik Sri sudah sampai gitu ya. Baik, pernahkah berbicara dengan robot atau aplikasi yang menjawab pertanyaan seperti manusia? Pernah gitu? Pernah. Yang CI ya, atau chat, WA atau yang juga jawab gitu ya. Ya, kita akan coba ya. Di sini ada permainan robot say. Kita akan coba nanti. Saya bertindak sebagai Bapak Ibu bertindak sebagai robot. Nanti ada instruksinya gitu ya. Instruksinya diawali dengan robot say gitu ya. Oke. Robot say berdiri. Ya. Kan Ibu robot ceritanya. Iya. Silakan duduk. Iya. Ya, fokus ya Bapak Ibu ya. Jadi kata kuncinya robot say. Kalau nggak ada robot say depannya jangan diikuti. Ada Bapak Ibu mah ceritanya jadi robot begitu ya. Oke, kita ulangi ya. Robot say berdiri. Silakan duduk. Iya, robot say duduk. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Di sini pertama adalah kebijakan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau coding KA. Jadi kenapa bisa muncul KA? Kita akan melihat sedikit tentang kebijakannya seperti apa, Bapak Ibu ya. Nah ini gambaran globalnya ya. Jadi dunia di industri 4.0 itu di mana kecerdasan artifisial menjadi kekuatan utama, Bapak Ibu ya, yang dapat membuat manusia belajar, bekerja dan hidup. Kita lihat lagi di sini untuk transformasi digitalnya ternyata sudah berjalan dan Indonesia di sini ada ya.
Keberapa kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ke-15 bersaing dengan negara besar di dunia penggunaan AI. Jadi kita udah maju sebetulnya ya, kita ke 15 dari satu dunia itu. Kemudian di sini Bapak Ibu kalau masih agak sedikit belum kebayang gitu ya. Nah, ini adalah kualifikasi skill masa depan. Jadi ada beberapa skill baru yang akan menjadi primadona di masa depan. Nah, salah satunya adalah AI dan Big Data. Nah, dia ada creative thinking, ada motivasi, teknologi, tapi udah muncul ada satu ke-11 itu adalah AI dan Big Data. Nah, jadi nanti untuk analytic thinking ya, nah menjadi skill yang paling dibutuhkan oleh perusahaan dengan 70%. Nah, tahu nggak artinya apa? Jadi artinya ke depan AI akan selalu digunakan untuk membantu Bapak Ibu dalam bekerja, bukan menggantikan gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya pekerjaan yang akan hilang dan pekerjaan baru. Nah ini, jadi jangan khawatir AI ini akan menghilangkan orangnya, tapi AI ini akan menggeser. Nah, dan supaya tidak tergeser, kita harus bisa menjadi orang yang menggunakan AI-nya supaya tidak digeser dengan yang lain, begitu ya. Nah, untuk fase C itu di SD, ini fase C. Kalau di SMP yang fase D, mampu memproduksi dan mendiseminasi konten digital berupa audio, video, slide, dan infografis. Jadi tantangan kita dengan AI dapat menghasilkan produknya, Bapak Ibu ya. Nah, SD mengenal kalau mulai dari fase D itu SMP ya, fase D itu SMP. Udah mulai bisa memproduksi. Nah, kemudian di sini ada etika yang tadi kita harus supaya anak tidak terbawa arus, kita harus memperkenalkan etika penggunaan KA ini kepada anak-anak peserta didik kita. Ya Jang, ya teh bagus, tapi yang ini salah, betulnya kayak gini gitu ya. Harus kita batasi dan diberikan etikanya supaya penggunaan AI-nya lebih baik lagi gitu ya, baik ya. Nah, selanjutnya untuk kebijakan pembelajaran coding KA ini menurut Bapak Presiden dan Pak Wapresnya, nah di sini adalah intinya harus memperkuat sumber daya manusia dan memperkuat iptek, Bapak Ibu ya. Nah itu salah satu dari sumber akarnya kenapa harus ada coding di mata pelajaran sesuai dengan Bapak Wapres Gibran gitu ya. Nah tadi adalah gambaran umum mengenai KA dan kenapa KA harus ada gitu Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita akan coba mengenai tentang salah satu KA atau KA generatif Bapak Ibu ya. Nah sebetulnya kalau untuk modul ajar, nah untuk bahan bacaan di sini ada banyak Bapak Ibu ya. Ada 5 modul. Saya nanti share di grup ya. Mau di-share boleh? Boleh di-share aja ya. Di-share aja. Untuk bahan bacaannya di sini ada 5 modul ya Bapak Ibu ya. Nah, dan satu modulnya lebih dari 100 halaman ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa di rumah dipelajari ya. Untuk di sini kita akan oke. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, pernahkah mendengar aplikasi yang bisa membuat gambar hanya dengan kata-kata? Pernah ya? Oke, pernah. Kita coba ya. Oke, ini adalah contoh implementasi KA generatif. Nah, kita akan membuat sebuah gambar. Buatkan gambar, nah ini ya. Buatkan gambar gelas smoothie buah warna-warni dikelilingi pisang, stroberi dan madu, gaya kartun cerah latar kantin. Nah, nanti dibuatkan oleh KA seperti ini gambarnya. Nah, gitu. Isi ayam iseng buatkan gambar yang titik-titik gitu ya. Nanti si KA-nya akan menolak biasanya Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Apalin. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita akan coba
Silahkan siapa yang mau maju ke depan, ya, untuk membuat gambar menggunakan kata-kata, ya. Silahkan karena muncul ya. Silahkan siapa yang mau. Pak Aan, silakan. Ya. Iya, Pak Aan, silakan Pak Aan. Ketik aja Pak Aan perintahnya. Pak Aan ingin dibuatkan gambar tentang apa? Iya. Ya, buatkan gambar anak yang sedang ya bermain. Oke. Jadi memang perintahnya global ya, tidak spesifik dia sedang main apa gitu ya. Oke. Pak An dia nanya, Pak An. Dia nanya, bisa kamu jelaskan sedikit lebih mendetail anaknya laki-laki sedang bermain apa? Jadi si AI itu dia apa, kalau inputannya tidak lengkap dia akan bertanya kembali gitu ya. Sehingga anak laki-laki ya. Berbaju, oke, tambahkan lebih spesifikasi lagi ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa buat yang sama ya. Baik. Bermain apa, di mana, Pak, katanya gitu ya. Nah, apakah kamu mau gaya gambar yang realistis atau kartun katanya gitu. Ya, main bola. Di lapang, oke. Ya, kemudian apalagi Pak? Yang becek ya, di lapang bola yang becek, baik. Oke. Oke, sudah cukup lengkap datanya dan akan dibuatkan sesuai dengan yang diinformasikan oleh Pak Aan ya. Kita akan tunggu sedikit lagi. Nah, oke. Nah, ini Pak Aan pakai baju pink ya barusan Pak Aan ya. Iya, anak laki-laki pakai baju pink, lapangnya becek. Ada lagi yang mau nyoba dari ibu-ibunya? Silahkan. Ibu ini mau, Bu Asroh mau nyoba, Bu Asroh? Sok, silakan Bu Asroh. Iya. Oke, silakan. Buatkan. Ya. Ya, buatkan gambar pasangan yang romantis. Masih nanya ya, pasangannya itu laki-laki dan perempuan atau pasangan lain. Oke, pasangan mas suami istri ya. Oh, iya. Sedang berada di mana Bu katanya? Di mana tempatnya? Mau di pantai, mau di mana? Oke. Di sebuah tempat yang indah, ya, kurang Y ya. Nggak apa-apa, tunggu Bu. Udah. Oke, udah dibuatin tuh. Ya, kita lihat hasilnya jadi apa ya Bapak Ibu ya. Tadi di tempat yang indah katanya. Tempat yang indah. Oke. Nah, ini dia. Wah, di mana di gunung? Ya, tempat indah. Oke. Ada inspirasi buat pose fotonya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah hasil dari KA Generative Tools Bapak Ibu ya. Ya. Nah, sekarang kita akan perlihatkan lagi yang lainnya Bapak Ibu ya. Tadi kita membuat gambar. Sekarang kita akan membuat musik Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita akan kasih perintahnya
buatkan iklan kantin sehat. Ininya bentuknya ada instrumen, ada kemudian untuk apa? Di sini ada liriknya, sehat, segar, semangat pagi, kantin sekolah pilihan hati ya. Oke, kita lihat. Kita buat di nama itunya di suno.com Bapak Ibu ya, nama AI-nya di suno.com. Nanti kita masukkan perintah yang ini. Nah, perintah. Tapi kalau bingung kita bisa nanya ke ChatGPT, buatkan saya perintahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti dibuatkan, nanti akan di-create oleh Suno ya. Di sini yang suka musik-musik tapi pingin buatan sendiri Bapak Ibu ya. Oke, kita akan cek hasilnya. Sama enggak hasilnya gitu ya. Nah, liriknya kita dengarkan ya. Oke. Ya. Di sini ada ukulele ya. Ada ukulele. Sehat, semangat pagi, kantin sekolah pilihan hati. Nah, gitu ya. Iya. Jadi liriknya juga dibuatkan Bapak Ibu ya. 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 Jadi aplikasi ini bisa membuatkan musik, bahkan liriknya juga dinyanyikan sama dia, begitu. Asal tahu promptnya. Misalkan saya mah ya terlalu ngebeat, pingin yang slow, bisa diganti stylenya, buat yang lebih slow gitu, Bapak Ibu ya. Nah ini salah satu dari AI-nya. Nah, mau prakteknya yang ini? Atau kita lanjut aja dulu ya. Nah, untuk kalau mau silakan buat liriknya dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita coba dimasukkan liriknya gitu ya. Mau tentang apa gitu ya. Oke, di sini ada apa namanya? LKPD karena kita ceritanya harus bisa membuat produk. Kebetulan Pak Abdul memberikan batas waktu untuk soal PSAS ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa membuat yang belum, bagi yang belum. Nah, ini ada cek perintah yang bisa digunakan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ada linknya di sini. Nah, ini promptnya Bapak Ibu ya. Sudah saya buatkan. Tapi kalaupun Bapak Ibu bingung, nah di sini ada salah satu promptnya. Nah, bahkan ini lebih lengkap sekali Bapak Ibu. Iya, untuk materinya yang sudah diberikan ke siswa apa aja? Materi yang sudah diberikan ke siswa. Ya tahu so. Na hiji Pak. Suhu Pak. Ya, suhu, kalor dan perubahannya. Oke, ininya udah level kesulitannya oke udah. Ya, oke udah ya. Coba geser ke bawah. Ininya keterampilannya pemahaman konsep udah cukup belum Pak Adit? Udah ya. Ininya dibuatkan 30 soal pilihan ganda atau Pak Anma 25 berarti. IPA masa makan aja 30. Oke. 10 soal menjodohkan, 10 esai. Kita kirim ya. Nah, kalau pingin lebih spesifik Bapak Ibu, materinya masukin ke sini. Materi Bapak Ibu yang dikasihkan ke siswa masukkan ke dia blek gitu ya, nanti dibuatkan sesuai dengan materi itu. Nah, iya mah rada ngabayang kemana-mana iya mah gitu Pak. Ini Pak ABCD iya tuh Pak, mau saya kirim ke WA Pak? Iya pakai ChatGPT Pak, login pakai email iya. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu, iya, kisi-kisinya bisa Pak. File kisi-kisinya ada nggak? Masukin ke sini nanti dia bisa dibuatkan Pak. Harusnya tadi sekalian dengan kisi-kisinya gitu ya. Ya baik. Nah di sini dia akan memberitahu apakah mau dalam format Word atau PDF gitu Bapak Ibu ya. Tapi saya di sini hanya ingin memperlihatkan saja, tidak akan membuatkan Pak An soalnya gitu ya. Biar Pak An sendiri yang nyoba. Nah, tapi Pak An kalau pingin aman, si format kisi-kisinya
yang Pak An punya masukkan ke sini dulu. Jadi dia akan membuat sesuai dengan format yang kita berikan. Karena AI ini dia harus sesuai dengan inputan sebelumnya. Kalau gini kan dia membuatnya itu jadi tidak sesuai dengan format yang kita inginkan, walaupun isinya sama gitu ya. Tapi kalau kasih nih formatnya buat seperti ini, dia akan buatkan tabelnya, filenya, bahkan buat dalam Excel jadi Excel gitu ya. Itu kan mereka Pak Asep Taruna gitu ya. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, demikian untuk KA generatif. Nah, tadi kita udah buat tentang implementasinya Bapak Ibu ya. Nah, sebetulnya untuk kesimpulan dari pertemuan kita adalah kita tahu cara kerja singkatnya, aplikasi nyata, dan makna kualitas datanya itu Bapak Ibu ya. Jadi dengan KA ini bukan berarti kita akan tergantikan dengan AI, tapi orang yang tidak menggunakan AI akan tergantikan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita tadi udah lihat Indonesia itu adalah negara ketiga pengguna AI di dunia. Jadi menurang pakai AI, katigaleun ku pakai AI, begitu Bapak Ibu. Nah, gitu ya Bapak Ibu, intinya saya ini udah kesimpulan. Kita apa lagi nih setelah kesimpulan? Ini refleksi ya. Oke, ini refleksinya. Satu lagi IPR, nggak usah ya Bapak Ibu PR. Atau mau ada PR? Oke. Kalau begitu saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Hadiat Eskom peserta KKA, siap berinovasi menembus data, bangun model, uji wacana, manfaat nyata untuk semua.